agenda penting nugas ini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan membawakan program studi kita yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mau tahu nggak apa itu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten? Yuk, simak video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Universitas Widya Dharma Klaten adalah salah satu kampus di Klaten. Kampus Universitas Widya Dharma Klaten terletak di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara, Klaten. Universitas Widya Dharma Klaten memiliki banyak fakultas, salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki banyak program studi, salah satunya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. PSI Unwida didirikan kalau sesuai dengan SK yang sudah ada dan tertera itu tertanggal pada 19 Desember 1994. Penanda tangan SK tersebut adalah Bapak Bambang Suhendra. Visi dan misi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten ini merupakan turunan dari visi dan misi universitas maupun fakultas. Nah, kita memiliki visi yaitu adalah menjadi program studi yang berkarakter kuat dalam pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat demi terwujudnya kesejahteraan bangsa yang berlandaskan multikultur pada tahun 2025. Memang panjang, tapi kalau secara garis besar kata kuncinya itu ada 3. Yang pertama adalah berkarakter, kemudian terwujudnya kesejahteraan bangsa, dan yang ketiga berlandaskan pada multikultural. Itu adalah visi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk misinya kami memiliki 3 misi ya. Untuk mewujudkan visi tersebut kita memiliki 3 misi. Yang pertama menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kreatif serta inovatif dalam suasana akademis yang dinamis serta mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh keterampilan, pengetahuan, sikap dalam rangka mewujudkan karakter untuk kesejahteraan bangsa berlandaskan pada multikultural. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengarah pada penemuan baru serta pengembangan di bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan karakter untuk kesejahteraan bangsa berlandaskan multikultural. Jadi misi kita memuat tridharma tadi ya, ada pada penyelenggaraan pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Untuk PPSI Unwida ada 2 kriteria dosen. Yang pertama adalah dosen tetap program studi dan kedua adalah dosen tidak tetap program studi. Untuk dosen tetap program studi atau DTPS ini kami memiliki 8 orang dosen. Semuanya sudah tersertifikasi sesuai dengan kualifikasi S2 maupun S3. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Eri Pranawa dengan bidang sastra. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Gunawan Budi Santoso, Magister Humaniora dengan keahlian di bidang linguistik. Ada Bapak Danang Susena, Magister Humaniora dengan keahlian di bidang sastra khususnya filologi. Kemudian ada Ibu Dr. Anda India Prana, Magister Humaniora dengan bidang keahlian sastra. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Jayus Numarno, bidang keahliannya adalah linguistik. Bapak Dr. Sri Budiono dengan bidang keahlian pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Dr. Sukini, Magister Pendidikan dengan keahlian pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia. Dan yang ke-8 dan terakhir adalah saya Wisnu Purwaisi dengan bidang keahlian pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia. Untuk dosen non tetap program studi kami memiliki 3 orang dari pasca sarjana. Yang pertama Bapak Dr. Putut Dwi Bapak Dwi Bambang Putut dengan kepakaran linguistik. Ada Ibu Dr. Hajah Esti Ismawati dengan kepakaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan terakhir ada Bapak Dr. Agus Yuliantoro dengan kepakaran sastra. Memiliki banyak sekali prospek untuk lulusan kita karena
kita di bidang pendidikan, maka prospek utama adalah mencetak pendidik baik dosen, widyaswara, guru dan sebagainya secara unggul dan juga profesional. Ini sudah banyak sekali kakak-kakak tingkat Anda yang berkecimpung atau terserap sesuai dengan bidangnya. Artinya ketika lulus menjadi seorang guru itu sudah banyak sekali. Dan kemarin kita sudah melakukan survei, mereka tidak perlu menunggu waktu lama. Jadi waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak sampai bertahun-tahun, bahkan hanya dalam hitungan bulan ataupun minggu mereka sudah terserap di sekolah di sekitar Klaten. Tuh, kemudian prospek yang lain karena kita di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bisa juga mahasiswa itu menjadi seorang penulis, bisa menjadi seorang sastrawan, bisa menjadi seorang editor di majalah ataupun surat kabar, bisa menjadi seorang jurnalis. Anda semuanya sudah mendapatkan mata kuliah jurnalistik, dan kemudian ada juga kakak tingkat Anda lulusan dari Unbida itu yang menjadi edupreneur. Keunggulan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia apabila dibandingkan dengan program studi khususnya di KIP Unbida, itu jelas keunggulannya adalah kita dalam bidang kebahasaan dan juga sastra, khususnya dalam penulisan karya ilmiah, kemudian penulisan skripsi, penulisan proposal dan sebagainya. Kita memiliki keunggulan dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI maupun sesuai dengan UEB yang terbaru. Karena hakikatnya sebagai mahasiswa bahasa Indonesia itu dituntut untuk memiliki keahlian dan juga keterampilan dalam berbahasa. Tentunya dengan adanya keterampilan dan juga mata kuliah keterampilan berbahasa tersebut tentu akan berimplikasi atau berdampak pada tulisan-tulisan mahasiswa BPSI dibandingkan dengan mahasiswa di program studi lainnya. Selain itu, kita juga memiliki keunggulan dalam bidang budaya dan juga sastra. Ya, ada juga mata kuliah di BPSI itu, salah satunya adalah seni pertunjukan, kemarin ada ya? Seni pertunjukan, karawitan dan sebagainya, itu yang tidak dimiliki oleh program studi lain di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di FKIP. Prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa BPSI Unbida ini sangat banyak sekali. Ada yang di tingkat internasional, nasional maupun lokal, ada yang di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Untuk yang di bidang akademik dengan skala internasional, kita pernah mendapatkan prestasi itu sebagai pengisi acara workshop produksi teater di TBCT Surakarta. Saat itu mahasiswa kita adalah yang mewakili Mas Noprianto Sigit Nugroho. Ada juga kita yang di bidang nasional, itu kita pernah menjadi juara keempat atau kelima itu ya, lomba debat tingkat nasional di Jakarta. Pada waktu itu yang mewakili adalah Mbak Kiki Fatmawati. Untuk di bidang non akademik banyak sekali ya. Mahasiswa kita pernah berprestasi di bidang taekwondo, ya, di bidang taekwondo menjuarai beberapa kali turnamen. Itu Mbak Nurul Saidatul Badriyah, ya, ini menjuarai di bidang kejurda taekwondo. Ada juga di bidang bulu tangkis, itu Mas Sandi Yuli Nugroho pernah 2 kali menjadi juara di Surakarta, ya. Jadi itu untuk yang lainnya sangat banyak sekali, nanti dapat dilihat di program studi. Pesan untuk calon mahasiswa BPSI, untuk adik-adik di sana yang memiliki bakat dan minat di bidang pendidikan dan juga bahasa sastra Indonesia dan juga memiliki cita-cita menjadi seorang pengajar ataupun guru, kami siap mengakomodasi, siap menerima adik-adik semuanya bergabung dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Apalagi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah terakreditasi B dan juga memiliki dosen yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya, sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya, siap untuk mengantarkan adik-adik semuanya menjadi guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki karakter unggul dan juga daya saing yang siap terjun di masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia salah satunya adalah perpustakaan
perpustakaan ini milik Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya terdapat ruang dosen yang berada di gedung FKIP. Selanjutnya terdapat laboratorium micro teaching. Laboratorium ini digunakan untuk mahasiswa melakukan praktek mengajar. Selanjutnya terdapat salah satu kelas yang berada di gedung Pasca Sarjana lantai 2, yaitu di ruangan J2.3 untuk semester 6. Selanjutnya terdapat perkuliahan yang diampu oleh salah satu dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Ibu Dra. India Prana M.Hum, yang mengampu mata kuliah praktik jurnalistik. Nah, sudah tahu kan apa itu program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Yuk, jangan lupa gabung bersama kami di